Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pembelajaran materi selanjutnya. Akan saya sampaikan yaitu menerapkan perawatan sistem starter. Jadi materinya berikut ini adalah materi sistem starter. Tujuan-tujuan pembelajarannya. Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan kalian tahu komponen-komponen sistem starter, fungsinya dan cara kerjanya, terus kemudian bagaimana cara sistem perawatannya. Oke, mari kita mulai. Jadi yang pertama, kalau kita ingin tahu di mana sih letak sistem starter, motor starternya itu sendiri, adanya di mesin, ya, tepatnya berdampingan atau terhubung dengan flywheel. Ya, kalau motornya sendiri kita letaknya, ya, kita cari di sekitar mesin, jadi letaknya di mesin, ya, di dekat mesin, tapi terpisah, ya. Terus kemudian ininya bagian-bagian sistem starter, ya, ada apa saja. Jadi yang pertama sebagai suplai arus listriknya yaitu baterai atau aki, ya. Terus kemudian kunci kontak, ya. Terus kemudian motor starternya sendiri. Oke, jadi sekali lagi kalau kita mau mencari motor starternya ada di mana, ya, dekat mesin, ya, tepatnya yang terhubung ke flywheel. Komponennya apa saja? Aki, terus kemudian kunci kontak, terus motor starter. Oke. Terus fungsi dari motor starter, ya. Jadi fungsi motor starter itu apa? Fungsinya yaitu menggerakkan mesin pada putaran awal, ya, sehingga mesin dapat melakukan 4 langkah: hisap, kompresi, usaha, dan buang, ya. Nah, fungsinya itu setelah mesin berputar, nah barulah mesin bensin, ya, dapat dihisap, terus mesin juga dapat melakukan langkah kompresi, langkah usaha, sehingga pada akhirnya mesin berputar atau hidup, ya. Oke, terus kemudian di motor starter ada 2 komponen utama, ya. Yang pertama yaitu solenoid, terus kemudian motor, ya. Jadi pada saat mesin di starter, ya, pada saat kita melakukan starter, ya, akan ada gigi pinion yang masuk atau terhubung langsung ke flywheel, ya. Jadi maju mundur, ya, pinionnya. Nah, yang menggerakkan gigi pinion itu adalah solenoid, ya. Terus kemudian setelah gigi pinionnya masuk atau terhubung ke flywheel, motor starternya berputar, ya. Motornya berputar, ya, untuk yang menggerakkan flywheel, ya, itulah motor starter. Nah, pada saat kunci kontak di off, ya, starternya sudah selesai, misalnya mesinnya sudah nyala, ya, kita matikan motor starternya, maka gigi pinion ke belakang, ya, tidak terhubung lagi karena mesin sudah hidup. Nah, itu yang melakukan solenoid, yang memutarkan flywheel motornya. Nah, di sistem motor starter ini, ya, nah, kita bisa lihat bagaimana caranya gigi pinion itu terhubung ke flywheel, flywheelnya berputar. Nah, yang menggerakkan, sekali lagi, yang menggerakkan gigi pinion itu maju ke depan dan terhubung ke flywheel itu adalah solenoid. Yang memutarkan flywheel itu motornya. Nah, di dalam motor starter itu ada 3 terminal utama, ya. Terminal 30,
terminal 50 dan terminal B. Yang langsung masuk ke motor ke ini ya, ke aki, yaitu adalah terminal B. Ya, kalau yang masuk ke starter itu terminal 30. Terminal 50-nya langsung masuk ke motornya ya, ke motor starternya. Ya, kita bisa lihat. Oke, berikutnya. Nah, di dalam motor starter ini ada beberapa jenis motor starter. Ya. Ada yang konvensional, ada yang reduksi, ada yang planetari. Ya, ada beberapa jenis ya, ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama motor starter konvensional. Nah, ini ya motor starter konvensional. Terus kemudian ada yang reduksi. Ini motor starter reduksi. Terus kemudian motor starter planetari. Nah, seperti ini kira-kira ya. Jadi ada 3 jenis motor starter. Kemudian komponen-komponen motor starter yang tipe konvensional dulu ya. Jadi ada apa saja di situ? Kalau motornya kita buka, ya kita buka motornya, komponennya seperti ini nih. Ya. Komponennya apa saja? Yang pertama jok, ya jok ini adalah landasan supaya landasan dudukan valve coil. Nah, yoke ini juga sebagai tempat untuk full core-nya. Ya. Jadi full core-nya ini nanti akan full core-nya ini adalah tempat dudukan dari valve coil. Valve coil-nya berupa gulungan, gitu ya. Jadi kalau yoke tadi ininya bodinya ya, terus kemudian tempat dudukan untuk full core ya. Full core ini untuk menyimpan tempat dudukan gulungan valve coil. Valve coilnya ini sendiri, valve coilnya itu sendiri berfungsi sebagai pembangkit dan magnet. Nah, ini bagian-bagian yang pertama. Jadi ada yoke, ada core, terus kemudian ada valve coil. Yang kedua, armatur. Ya, ada yang menyebut armatur, ada yang menyebut armatur coil ya. Nah, ini berikut bagian-bagian dari armatur. Ya, ada sub atau as, ada kumparannya, terus kemudian ada inti armatur, terus yang paling belakang yaitu komutator. Jadi di inti armatur ini terdapat banyak gulungan ya, termasuk juga komutator yang ada di bagian belakang. Terus kemudian komponen berikutnya itu brush. Nah, ini brush ya. Jadi ini brush ini nanti yang akan menjepit komutator. Ya. Tempat dudukannya juga tempat dudukannya juga yang terminal yang ini ya, yang terminal 50 ya. Yang terminal 50 tadi kan kita sudah lihat bahwa ada 3 terminal, itu terminal B, terminal 30, terus kemudian terminal 50. Terminal B langsung masuk ke ini ya,
ke baterai terminal 50, nah masuk ke situ tuh ke beras tadi ya, ke motor starter, tepatnya di beras yang tadi. Kalau terminal 30 itu langsung ke kunci kontak. Berikutnya, komponen berikutnya itu drive level atau tuas ya, tuas penggerak atau tuas penggerak gitu ya. Nah, ini tuas yang menggerakkan gigi pinion ke depan. Fungsinya untuk menggerakkan gigi pinion maju ke depan pada saat starter. Siapa yang menggerakkan ini ya, apa namanya, solenoid. Kemudian starter clutch atau bearing ya. Atau bearing, atau bisa juga tipenya tipe Klahr seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi magnetic switch, atau saya tadi sebutkan solenoid. Kata lainnya adalah solenoid. Ini nanti yang menggerakkan gigi pinion ke depan melalui tuas penggerak yang tadi ya. Seperti itu. Jadi solenoid ini yang menggerakkan gigi pinion ke depan. Gigi pinion yang berputar itu yang bertugas adalah motor starter. Nah, ini adalah solenoid. Bagian-bagiannya ada fluyer, ada solenoid. Kalau kita buka transparan, kita ini ya, kita cek bagian-bagian dari magnetic switch ini ya, atau solenoid ya. Ada fluyer, ada hot in coil, ada full in coil, ada terminal C, ya, ada terminal 30, ada terminal 50. Terminal C atau terminal B ya. Ya, ini yang masuk ke motor starter. Nah, ada tiga nih ya, ada tiga terminal yang intinya di solenoid atau magnetic switch ya. Yang 30 tadi, terminal 30 ini yang langsung masuk ke kunci kontak. Terminal 50 tadi yang langsung masuk ke motor ya. Kalau yang terminal C atau terminal B ya, langsung masuk ke aki. Terus kemudian komponen berikutnya itu gas pengembang. Nah, jadi ini fluirnya ini pada saat solenoid ke depan dia akan narik ya, sehingga tuasnya maju ke depan. Gigi pinonnya ke depan. Pada saat starternya selesai, dia akan kembali ke posisi awal seperti ini nih. Ya. Sehingga tuas pengembalinya normal, terus kemudian gigi pinion akan kembali pada posisi semula. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tadi sudah di materi yang sekarang sudah disampaikan. Yang pertama, sistem starter berfungsi untuk menggerakkan putaran awal dari mesin sehingga mesin dapat hidup atau mesin dapat melakukan 4 langkah. Ya. Langkah apa saja? Langkah hisap, langkah kompresi, langkah buang, langkah usaha, langkah buang. Ya. Terus kemudian terdiri dari apa saja sistem starter? Di antaranya adalah aki sebagai sumber arus, terus kemudian kunci kontak, dan motor starter itu sendiri. Terus kemudian di mana letak motor starter? Tentu saja ada di dekat mesin, tepatnya yang nempel ke flywheel. Ya. Terus kemudian di komponen utamanya ada dua komponen, yaitu yang menggerakkan maju mundurnya gigi pinion, yaitu magnetic switch, gitu ya. Terus kemudian yang memutarkan gigi flywheel itu adalah motor starternya. Kemudian jenisnya motor starter tadi ya ada 3 jenis.
Yang pertama ada konvensional, reduksi, dan planetari. Ya, pada saat sistem kerjanya, pada saat motor starter dijalankan, maka Filipinion akan didorong oleh solenoid sehingga terhubung ke flywheel. Kemudian motor starter berputar, maka mesinnya berputar, gitu ya. Terus kemudian bagian-bagiannya tadi sudah saya sampaikan, ada yoke, terus kemudian ada armatur, terus ada tuas pembebas, ya, terus ada brush, ada lagi magnetic switch. Ya, oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan materinya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.